Baik, pada malam hari ini kita akan mereview sebentar terkait kondisi optimalitas dengan fungsi dengan kendala begitu. Lalu kemudian kita akan lanjutkan apa namanya membahas contoh soal penerapan kondisi optimalitas. Eh, Baik, kita akan review sebentar kondisi terkait kondisi optimalitas pada permasalahan dengan kendala umum. Nah, di dua pertemuan yang sebelumnya, saya sudah sempat menjelaskan bahwa strategi kita untuk mendapatkan kondisi optimalitas pada fungsi yang terkendala itu pada dasarnya adalah dengan mengubah kendalanya sehingga menjadi bagian dari fungsi yang baru. Nah, fungsi yang baru inilah yang kita namakan dengan fungsi Lagrange. Nah, fungsi Lagrange ini kemudian eh, apa namanya kita cari titik minimum lokalnya menggunakan kriteria yang sudah kita peroleh untuk permasalahan optimasi tanpa kendala. Jadi yang sebenarnya sudah teorinya sudah established itu adalah teori tentang kondisi optimal pada fungsi permasalahan optimasi tanpa kendala. Oke. Nah, kemudian ketika kita menghadapi apa namanya permasalahan optimasi dengan kendala persamaan, kita menyusun fungsi baru yang dinamakan fungsi Lagrange yang eh, di mana fungsi Lagrange ini karena apa namanya karena kendalanya sudah masuk ke dalam fungsi, maka dia bisa dicari titik minimum lokalnya atau titik stasionernya menggunakan kriteria untuk permasalahan optimasi tanpa kendala. Nah, kemudian ketika kita ketemu kendala yang lebih umum lagi yaitu kendala pertidaksamaan, prinsipnya juga sama. Kendala pertidaksamaan itu kita ubah menjadi kendala persamaan. Nah, begitu. Yang kemudian bisa kita masukkan lagi ke dalam fungsi Lagrange dan kemudian pada dasarnya nanti apa namanya persyaratan kondisi optimal untuk eh, fungsi tanpa kendala itu bisa kita terapkan lagi. Jadi begitu. Nah, nah, minggu kemarin sudah kita bahas bahwa fungsi oke, oke. Nah, jadi minggu kemarin sudah kita bahas bahwa kendala pertidaksamaan bisa kita ubah menjadi kendala persamaan dengan memperkenalkan SK kuadrat, yaitu di mana SK ini namanya variabel pelonggar atau istilahnya slack variabel. Nah, kemudian kalau SK-nya sama dengan 0, maka nanti kendalanya itu aktif. Berarti apa? Titik optimum atau titik yang sedang kita cek itu berada tepat pada garis kendalanya. Kalau kendalanya SK kuadratnya lebih dari 0, maka kendalanya terpenuhi. Kalau SK kuadrat kurang dari 0, berarti kendalanya terlanggar. Oke. Nah, kemudian formulasi kondisi optimal yang dinamakan kondisi KKT, singkatan dari Karus-Kuntaker, karena ini yang menemukan 3 orang ini, itu dapat kita nyatakan sebagai berikut. Oke, jadi pertama kondisi gradien. Kondisi gradien dari fungsi Lagrange itu do L per do XI itu harus sama dengan 0. Nah, fungsi Lagrange-nya sendiri nanti ada tambahan lagi yaitu pengali Lagrange selain VJ ada UK. UK ini adalah pengali Lagrange untuk kendala pertidaksamaan yang sudah diubah menjadi kendala persamaan dengan memperkenalkan SK kuadrat. Oke. Lalu kemudian kondisi selanjutnya adalah pengecekan visibilitas kendala pertidaksamaan. Nah, eh, ketika do L per do XI sama dengan 0 terpenuhi,
Nah, ada syarat tambahan lagi yaitu SK kuadratnya harus lebih dari 0 supaya paling tidak kendalanya itu terpenuhi meskipun kendalanya bisa jadi tidak aktif. Oke. Nah, kemudian ada lagi namanya switching condition. Switching condition itu adalah kondisi peralihan. Kondisi peralihan itu apa? Nanti akan kita bahas ya. Nah, kondisi peralihan, sebentar, itu adalah apa namanya kondisi yang mencerminkan atau menandai mana kendala yang berperan, gitu ya. Oke. Nah, apa kondisi switching conditionnya? Switching conditionnya itu adalah partial L terhadap partial SK atau do L per do SK itu sama dengan 0. Nah, kalau ini kita turunkan, ini SK-nya kita turunkan, ini nanti ketemunya adalah 2U bintang K SK. Jadi ini kan kalau kita kalikan nanti U-nya masuk, ini kita turunkan, maka ketemunya ini. Jadi 2U bintang K SK ini harus sama dengan 0. Nah, syaratnya adalah dua-duanya tidak boleh sama dengan 0. Jadi nanti ini kita gunakan untuk mengecek kombinasi kasus yang mungkin terjadi. Tapi dua-duanya nggak boleh sama dengan 0. Nah, oke. Kalau dua-duanya sama dengan 0, ini nanti solusinya itu abnormal. Gitu ya. Kalau SK-nya sama dengan 0, itu artinya nanti dia berada tepat pada garis kendala. Oke. Ya. Tapi kalau UK-nya sama dengan 0, itu artinya apa? Artinya kendalanya itu dia tidak aktif begitu. Jadi aneh itu, aktif sekaligus tidak aktif pada saat yang bersamaan. Jadi ini dua-duanya nggak boleh sama dengan 0. Nanti waktu kita melakukan pengecekan, kita kombinasinya itu nggak boleh menghasilkan UK dan SK yang sama itu sama dengan 0. Oke, kemudian syarat lagi adalah UK bintangnya harus lebih dari sama dengan 0. Ini tidak pengali Lagrange untuk kendala pertidaksamaan itu tidak boleh kurang dari 0. Akhirnya harus memiliki satu nilai tertentu. Oke, jadi bilangan pengali Lagrange-nya tidak boleh berupa kombinasi nilai atau berupa fungsi garis, itu nggak boleh. Oke. Nah, next, makna geometris kondisi gradien. Jadi secara geometris ini mirip ya seperti kemarin. Jadi kalau ini sama dengan 0, kendalanya kita pindahkan ke kanan, kita ketemu seperti ini. Min do F per do XI sama dengan jumlah VJ DHJ per DXI ditambah jumlah UK DGK per DXI. Jadi bilangan pengali Lagrange ini adalah bilangan yang menyebabkan apa? eh, Turunan dari fungsi kendala itu merupakan apa namanya? Turunan dari fungsi objektif itu sama dengan kombinasi linier dari turunan fungsi kendala. Oke. Nah, sekarang kondisi peralihan tadi. Oke, kalau kita setting SK-nya 0, 2 UK bintang SK sama dengan 0, berarti bahwa pelonggarnya sama dengan 0. Berarti apa? Kendala GK-nya aktif. Tapi kalau kita setting UK-nya sama dengan 0, artinya kendala tidak aktif. Nah, oke. Jadi GK-nya kurang dari sama dengan 0. Oleh karena itu, kalau SK dan UK ini disetting sama dengan 0, maka terjadi kontradiksi gitu ya. Kendalanya aktif dan tidak aktif pada saat yang bersamaan. Ini berarti tidak boleh terjadi. Oke. Nah, ini yang penting lagi, kalau kita memiliki sejumlah M kendala, berarti nanti ada sejumlah 2 pangkat M kombinasi kondisi peralihan yang harus kita cek. Oke. Jadi seperti itu. Nah, next ini bentar. Sebentar, contoh soal ya. Oke.
Yang untuk optimasi tanpa kendala sudah saya bahas. Nah, kita akan masuk ke permasalahan dengan kendala. Contoh soal pertama ini apa namanya, kendalanya hanya satu. Jadi kita punya fungsi x1 kuadrat tambah x2 kuadrat dikurangi 3x1 x2. Ini diminimumkan, kendalanya x1 kuadrat tambah x2 kuadrat dikurangi 6 kurang dari 0. Oke. Langkah penyelesaiannya bagaimana? Jadi langkah penyelesaian untuk permasalahan dengan kendala ini yang pertama adalah kita harus menyusun fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange-nya apa? Kombinasi fungsi objektif dan kendalanya dengan adanya pengali bilangan Lagrange. Dan ini kalau ini pertidaksamaan, ini kita ubah menjadi persamaan dengan memperkenalkan slack variabel S1 kuadrat. Oke. Jadi ini adalah fungsi Lagrange-nya. Oke. Nah, selanjutnya fungsi Lagrange ini kita tentukan turunan parsialnya. Jadi turunan parsialnya itu terhadap variabel X1 dan variabel X2 sama dengan U1 ya, terhadap U1. Oke, tapi yang U1-nya belum saya tulis. Oke, nanti akan kita tulis. Nah, jadi ini kalau diturunkan terhadap X1 nanti ini ketemu ya, do per do X1 di sini, do per do X1 di sini. Nanti ini 2x1 diturunkan yang X2-nya sama dengan 0, ini diturunkan X1-nya tinggal 3x2. Nah, ini kalau diturunkan ini jadi 2U1 X1, ini 0 karena tidak ada X1, ini 0 dan ini 0. Oke. Jadi kita nanti ketemu do L per do X1-nya 2x1 min 3x2 ditambah 2U1 X1. Do L per do X2-nya juga sama. Kita turunkan terhadap X2 yang sukunya X1 langsung 0. Ini juga 0 gitu ya. Ini juga 0 karena tidak ada X2-nya. Maka ketemunya seperti ini. Nah, ini sebenarnya masih ada turunan satu kali lagi ya. Oke, saya agak kelewat ini kemarin. Ini terhadap pengali Lagrange. Jadi ini diturunkan terhadap U1. Ya, ini terhadap U1. Oke. Nah, kalau diturunkan terhadap U1 yang pertama ini 0, nah yang kedua ini U1-nya hilang. Jadi yang tersisa ini sama dengan 0. Oke. Nah, it's Oke, jadi ini do U1 per do U1. Nah, ini juga nanti sama dengan 1. Sehingga yang tersisa adalah, nah ini yang tersisa. Oke, yang tersisa ini kendala pertidaksamaannya. Jadi ini kita tambahi di sini. Ini U1. Oke. Nah,
Oke. Jadi kita punya sistem seperti ini. Nah, kalau ini disamakan dengan 0, oke, sesuai dengan kondisi KKT tadi, nah, ini turunannya harus sama dengan 0, do L per do XI-nya. Nanti akan kita dapatkan ini. Oke, kita dapatkan ini sama dengan 0. Nah, ini kita dapatkan sama dengan 0. Oke. Nah, dengan demikian nanti kita dapat sistem persamaan seperti ini. 2x1 min 3x2 tambah 2u1x1 sama dengan 0. Nah, begini. Nah, karena ada satu pertidaksamaan, satu kendala pertidaksamaan, kalau kita masukkan ke formula tadi, maka ini ada dua kondisi yang harus kita cek. Oke, karena S1 dan U1 tidak boleh disetting sama dengan 0, maka kondisi pertama U1 sama dengan 0. Nah, ini berarti apa? Kalau U1 sama dengan 0, berarti S1-nya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau S1 sama dengan 0, berarti nanti U1-nya tidak sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita analisis satu persatu. Kondisi U1 sama dengan 0. Nah, berarti apa kalau U1 sama dengan 0? Nah, ini kita Nah, ini di sini dia sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Nah, kita setting seperti itu. Nah, oke, masuk ke sini berarti ini 0. Oke. Nah, ketemulah seperti ini. Nah, 2x1 min 3x2 min 3x1 plus 2x2 sama dengan 0. Dari 1 dan 2 kita dapatkan ini. Lalu kita dapatkan apa? 2x1 sama dengan 3x2 min 3x1 sama dengan min 2x2. Nah, ini kalau kita substitusi, kita pindahin ke kanan, nanti kita ketemu x1 sama dengan 3 per 2 x2 dan x1 sama dengan 2 per 3 x2. Jadi bilangan apa yang bisa memenuhi ini? Karena ini kebalik ya, susah ini x2 apa yang satu-satunya solusi adalah kalau x2-nya sama dengan 0. Kalau ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, sama. Oke. Nah, kalau ini 0, maka nanti ketemu apa? Kita masukkan ke dalam fungsi kendalanya, jadi hasilnya tadi x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, kita masukkan ke sini, nomor 3 ini, persamaan nomor 3. Oke, 0 kuadrat min 6 plus S1 kuadrat. Kalau kita min 6-nya pindahin ke kanan, ketemu S1 kuadrat sama dengan 6. Berarti apa? S1 kuadratnya lebih dari 0. Kalau S1 kuadrat lebih dari 0, berarti syarat ini terpenuhi, kendalanya terpenuhi, tapi tidak aktif. Oke ya. Yang tidak boleh kalau S kuadratnya kurang dari 0. Oke. Nah, kemudian apa? Berarti apa? Ini kandidat solusi yang feasible karena kendalanya terpenuhi meskipun tidak aktif. Nah, kalau kita lihat masukkan lagi ke dalam fungsi objektifnya 0, ini fungsi objektifnya kan ini tadi. Nah, 0 gitu ya. Ini kita masukkan di sini 0 sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Di sini sama dengan 0, yang X2-nya juga sama dengan 0, ini ketemu F1-nya sama dengan 0. Jadi solusi ini 0, ini feasible. Oke, meskipun dia kayak trivial gitu ya, 0. Oke. Nah, oke. Kemudian kasus kedua itu S1-nya sama dengan 0. Jadi tapi U1-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau S1 kuadrat S1 sama dengan 0, maka S1 kuadrat sama dengan 0. Kita ketemu sistem seperti ini. 2x1 ditambah 2u1x1 min 3x2 sama dengan 0 min 3x1 dan seterusnya. Oke, ini yang harus kita selesaikan. Caranya bagaimana? Ya kita gunakan metode substitusi untuk persamaan 1 dan 2 dulu. Oke, jadi ini begini nanti apa namanya kita kalikan dengan 1/x1, ini kita kalikan dengan 1/x2 supaya apa?
supaya nanti pembilangnya supaya kita bisa substitusikan, jadi nanti ketemu X1 per X1 hilang, X1 per X1 hilang, ini X2 per X1, X1 per X2, X2 per X2, X2 per X2, ini ketemu seperti ini. Nah ini kalau kemudian kita pindahin ke ruas kanan, nanti ketemu U1 sama dengan, ini pindah ke kanan 3X1 per X2, ini pindah ke kanan min 2 dibagi 2 dari sini ketemu 3 per 2, 3 per 2 X1 per X2 dikurangi 1. Oke. Nah, kemudian dari yang bawah kita juga nanti sederhanakan dapatkan min 3X1 per X2 tambah 2U1 sama dengan 0. Nah, U1-nya kita substitusi 4, ini kita masukkan ke 5, ketemu seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nanti kita ketemu apa? Min 3X1 per X2 ditambah 3X2 per X1. Jadi apa? Ini pindah ke kanan, minus jadi positif, dicoret 3-nya, X2 per X1 sama dengan X1 per X2. Kalau kita kumpulkan, ini pindah ke atas gitu ya. Ini jadi ini ke sini. Ini pindah ke sana, ketemu ini X1, ketemu X2 kuadrat sama dengan X1 kuadrat. Nah, ini kalau kita substitusi balik, jadi kita masukkan kembali ke sini, ke fungsi kendalanya. Jadi ini kalau kita masukkan ke sini, gitu ya. Nanti ketemu, nah seperti ini. Oke, ketemu X2-nya kita ganti X1, ketemu 2X1 kuadrat min 6 sama dengan 0, 2X1 kuadrat sama dengan 6, X1 kuadratnya sama dengan 3, jadi X1-nya plus minus akar 3, bisa plus bisa minus. Kalau ini kita masukkan lagi ke sini, maka ketemu X2-nya juga plus minus akar 3. Oke. Nah, kemudian nilai X1 X2-nya itu kalau kita balikkan nanti ke U1 ini 3 per 2 X2 per X1 ini, nanti kita ketemu U1-nya. Kalau kita tabelkan kombinasinya itu nanti ada kombinasinya itu X1-nya akar 3 positif, X2-nya akar 3, X1-nya akar 3, X2-nya min akar 3, X1-nya min akar 3, ini akar 3, dan min akar 3, min akar 3. Nah, kalau kita cek U-nya, ini nanti positif, yang ini negatif, negatif. Nah, sesuai syaratnya tadi apa? Nah, di syarat nomor 5 ini pengali Lagrange-nya tidak boleh negatif. Berarti ini dua solusi, ini nomor 2 dan nomor 3 ini dia tidak visible ini. Oh, sorry. Nah, ini sama ini tidak visible. Kenapa? Karena U1-nya negatif. Oke. Jadi U ini beda dengan V. Kalau V yang kemarin untuk kendala persamaan negatif nggak apa-apa. Tapi ini nggak boleh negatif. Nah, kalau kita lihat yang tersisa ini dengan ini. Dua-duanya sama dengan min 3. Oke. Kandidatnya ada 2. Nah, bagaimana menentukannya? Nanti ada kita akan bahas minggu depan itu nanti kondisi KKT untuk turunan kedua yang bisa kita pakai untuk mengecek apakah ini solusi minimum atau bukan. Oke. Jadi so far solusi yang visible itu ada 3, X1 0, X2 0, X1 akar 3, X2 akar 3, X1 min akar 3, X2 min akar 3. Nah, karena ini F-nya 0, udah tentu ini yang lebih rendah, kandidatnya ada 2 ini. Oke. Nah, nanti ini kita lakukan pengecekan lebih lanjut, tapi mungkin materi tentang teori pengecekannya kita sampaikan minggu depan. Oke. Nah, sekarang di contoh soal nomor 2 itu kita punya 2 kendala pertidaksamaan. Oke, kita punya 2 kendala pertidaksamaan. Fungsi objektifnya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat min 2X1 min 2X2 plus 2. Oke, langkahnya sama. Kita susun fungsi Lagrange. Sekarang bilangan pengali Lagrange-nya ada 2 karena ada 2
kendala pertidaksamaan ini, maka bilangan pengali Lagrange jadi 2, satu kaitannya sama G1, satu lagi nanti kaitannya sama G2. Oke, jadi langkahnya sama ya, nyusun dulu apa namanya fungsi Lagrange-nya. Lalu fungsi Lagrange-nya kita turunkan terhadap X1, X2, dan terhadap U. Oh iya. Oke, pengali Lagrange-nya ada 2. Ini U2, ini U1. Oke, jadi nanti ada tambahan, selain ini nanti ada do L per do U1 sama do L per do U2. Oke, sorry, ini saya tambahkan ya. Ah, sebentar, sambil saya ambil minum dulu. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi yang selanjutnya ini, oke, saya tutup dulu. Ini parsial U1. Oke, ish. Oke, ini ke sini. Sebentar. Oke. Jadi ini nanti kita turunkan terhadap U1 ya. Ini turunin sama dengan 0 karena tidak ada U1. Ini diturunin sama dengan 0 karena nggak ada U1 yang tersisa ini. Oke. Jadi ini nanti yang tersisa adalah, oke. Nah, demikian pula yang terhadap U2. Oke.
terhadap U2 yang tersisa nanti ya, yang suku depan, di depan sukunya ada U2 juga. Oke. Jadi ini nanti 0, 0, nah tinggal ini. Min X1 tambah 4 tambah S2 kuadrat. Oke. Nah, di sini saya tambahkan U1, U2. Oke. Jadi ini fungsinya, lalu ini disamakan dengan 0 sesuai dengan syarat kondisi KKT-nya. Ya, jadi seperti ini sama dengan 0. Nah, karena ini ada dua kendala, maka M-nya sama dengan 2, lalu kalau kita hitung nanti ada 2 pangkat M atau 2 pangkat 2 atau ada 4 kondisi. Nah, karena S1 dan U1 nggak boleh disetting sama dengan 0 pada saat yang bersamaan dan demikian pula S2 dan U2, maka nanti kombinasinya begini, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0. S1 sama dengan 0, U2 sama dengan 0. U1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 0. Jadi yang indeks 1 ini nggak boleh ada di dua tempat ini. Begitu ini S1, U1, salah dia. Kondisi abnormal. Oke. Oke. Nah, kondisi pertama S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0. Oke. Kalau kita setting berarti ini sama dengan 0 sama dengan 0 yang tersisa di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat X1 dapatnya min X1 plus 4 sama dengan 0. X1 sama dengan 4, ini X2 min 2 X1 plus 4 sama dengan 0. Kalau ini kita masukkan ke sini, gitu ya. Nanti ketemunya apa namanya? Ketemunya adalah ini eh, ketemunya adalah min 4 gitu ya. Min kan ini 4 ya. Masuk ke sini min 8 tambah 4 min 4. Kalau ini kita masukkan ke U1 di atas ini ketemu berarti ini X2 ya, harusnya min 4 ya. Oke. Min 4 berarti ketemunya min 8, min 2, min 10. Kalau ini I1, I2-nya masukkan ke atas, ketemunya U2-nya min 14. Nah, kita harus ingat bahwa sesuai kondisi ini, UK-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kalau ini negatif, berarti ini tidak visible. Oke, jadi ini tidak visible. Selanjutnya, S1 sama dengan 0, U2 sama dengan 0. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau ini S1 sama dengan 0, ini 0, U2 sama dengan 0, ini 0. Oke, nanti ketemu seperti ini, 2X1 min 2 U1 dikurangi 2, 0, 2X1 min U1 min 2, 0. Nah, ketemu seperti ini. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ini yang kita pakai yang atas ini, kita cari X1 dan X2, fungsi dari U1 ini. Nah, ketemu ini. Pindah ke kanan 2U1 plus 2 dibagi 2 U1 plus 1. Ini pindah ke kanan U1 plus 2 dibagi 2 setengah U1 plus 1. Lalu ini kita masukkan lagi ke bawah ini. Oke. Kita masukkan ke bawah. Oke. Kita masukkan ke sini nanti ini ketemu apa? Kita masukkan ke sini ke nomor 3 dan nomor 4. Nanti ketika masukkan ke nomor 3, nanti ketemu U1-nya. Nah, ini ketemu. Oke, kita masukkan ke 3 dari 1, 2, nanti ketemu U1-nya 0,4. Nah, kalau kita cek
ini lebih dari sama dengan 0, terpenuhi. Lalu kemudian substitusi balik ke 1 dan 2. Temulah X1 sama dengan 1,4, X2-nya 1,2. Nah, U2-nya nggak perlu dicek. Kenapa? Karena ini di sini U2-nya disetting sama dengan 0. Oke, nah ini berarti apa? S1-nya tinggal S2-nya yang harus kita cek. Nah, ini kita masukkan lagi ke nomor 4 ini hasilnya. Ketemu S2-nya minus 2,6. Karena S2-nya S2 kuadratnya minus sesuai di sini, dia tidak visible. Ini apa, kendalanya terlanggar. Berarti ini bukan solusi. Jadi yang atas tidak visible karena U-nya negatif. Ini tidak visible karena S kuadratnya negatif. Oke, kasus ketiga adalah U1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Ketemu 2X1 min 2 min U2 sama dengan 0. 2X2 min 2 sama dengan 0, dan seterusnya. Dari sini nanti kita bisa dapatkan U2 sama dengan 2X1 min 2. Ini 2X2 min 2 sama dengan 0. Ketemu X2-nya sama dengan 1 nanti. Nah, oke. Lalu dari bawah ketemu X1-nya sama dengan 4. Nah, ini nanti yang kita gunakan. Ini X1 sama dengan 4, kita masukkan ke sini untuk dapat U2. Oke. Lalu X1 dan X2-nya kita masukkan sini untuk dapat S1 kuadrat. Ketemunya apa? U2-nya 6, S1 kuadratnya sama dengan 5. S2 0, U1 0, jadi nggak perlu dicek. Karena ini positif semua sesuai persyaratan, ini lebih dari 0 berarti kendala terpenuhi meskipun tidak aktif. Terus kemudian UK-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Berarti titik ini visible. Ini merupakan kandidat solusi. Oke, kasus keempat terakhir, U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 0. Berarti apa? Ini 0, 0, 0. Ketemu seperti ini, X1 sama dengan 2X1 min 2 sama dengan 0, 2X2 min 2 sama dengan 0. Nanti ketemu X1, 1, X2, 1. Ini kita masukkan lagi ke nomor 3 dan 4. Oke, kalau dimasukkan nanti ketemu apa? S2 kuadratnya min 3. Oke. Terus kita masukkan lagi 1 kuadrat ya. Sorry, S1-nya. Oh ya, S1 kuadratnya min 1, ini S2 kuadratnya min 3. Karena S-nya kurang dari 0, maka kondisi ini terlanggar nih. Tidak visible. Oke. Nah, karena kondisi 1, 2, dan 4 tidak visible, yang tersisa kondisi 3 yang visible ya. Berarti ini kandidat solusinya cuma 1. X sama dengan 4 dan X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1. Oke. Nah, kalau kita cek, ini dia nilai fungsi objektifnya 9. Oke. Nah, contoh kasus 3. Ini contoh kasus praktis ya, dia permasalahan optimasi geometri kaleng sarden. Oke, karena kaleng sardennya silindris, maka luas permukaannya seperti ini, pi D kali H ditambah 2 kali pi per 4 D kuadrat. Oke, kendalanya apa? Volume kalengnya minimum 400 ml. Jadi pi per 4 D kuadrat kali H lebih dari 400. Oke, diameter kaleng tidak boleh kurang dari 3,5, tidak boleh lebih dari 8. Tinggi kaleng harus tidak boleh kurang dari 8, tidak boleh lebih dari 18. Nah, ini kita ubah dulu menjadi fungsi bentuk standar, oke? Nah, ketemu seperti ini G1, nanti ini jadi G2, ini G3 gitu ya. Kemudian ini G4, ini G5. Jadi ketemu seperti ini. Nah, kalau kita susun fungsi Lagrange panjang ini. Ini fungsi objektifnya, ini kendala 1, kendala 2, 3, 4, dan 5. Oh, sorry. Ya, oke. Nah, kalau kita cek turunan parsialnya masih bisa ketemu seperti ini, do D, do L per do H. Oke, lalu
Nah, kalau kita terapkan kondisi Lagrange-nya, turunannya, nanti kita ketemu persamaannya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persamaan. Nah, switching kondisinya karena ada 5 kendala berarti dia 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, 32 kondisi. Nah, 32 kondisi ini tidak akan kita cek satu persatu di sini karena sangat banyak. Nah, solusinya ini diberikan oleh kondisi kasus di mana S1 sama dengan 0, U2 0, U3 0, S4 0, U5 0. Nah, kalau kita lihat, gitu ya, pelajaran pentingnya apa? Tadi kendalanya 1 yang dicek 2, kendala 2 yang dicek 4, kendala 5 yang dicek 32. Jadi ini eksponensial naiknya. Makanya secara praktis ini kondisi KKT ini kurang apa ya? Eh, Pekerjaannya jadi sangat banyak kalau kendalanya banyak. Oke, baik. Jadi seperti itu pembahasan tentang penerapan kondisi KKT untuk pengecekan optimalitas dari permasalahan dengan kendala umum. Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, sementara belum ada. Baik, kalau sementara belum ada, nanti akan saya upload ini beserta tugasnya. Jadi mulai minggu ini ada tugas. Kemudian minggu minggu depan kita akan lanjutkan lagi untuk membahas apa namanya formulasi alternatif kondisi KKT dan kondisi perlu untuk turunan kedua dari fungsi Lagrange. Baik, begitu kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.